Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desita Tri Ambersari, NIM 195211322, kelas MBS 6G. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan, yaitu Bakul Sosnak yang diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah studi kelayakan bisnis yang telah saya buat. Baik, langsung saja di sini kita akan membahas pendahuluan, profil usaha, analisis industri dan pesaing, rencana pemasaran, rencana organisasi dan manajemen, dan yang terakhir adalah rencana keuangan. Langsung saja yang pertama yaitu pendahuluan. Seiring perkembangan sosis dan nugget bakar di berbagai negara, yang salah satunya berkembang di Indonesia, kini olahan makanan ini berkembang menjadi menu yang dapat menggugah selera makan. Di antaranya sosis dan nugget bisa dibuat untuk sosis bakar yang diberi bumbu bakar atau barbecue lalu disiram dengan saus penambah cita rasa. Usaha kami bergerak di bidang kuliner, yaitu mengolah sosis menjadi makanan yang memiliki cita rasa yang digemari oleh seluruh kalangan. Tujuan dari usaha ini adalah menciptakan olahan yang berbahan bakar sosis, nugget, dan lain-lain yang semula hanya digoreng menjadi makanan yang menarik, enak, berkualitas, dan dapat diterima di masyarakat. Yang selanjutnya adalah profil usaha, bahwa nama usaha ini adalah Bakul Sosnak. Bakul yang berarti menjual, Sosnak yang berarti sosis naga. Dipilih kata naga karena hewan tersebut mempunyai semburan api di mulutnya. Maka dari itu diharapkan konsumen yang membeli dapat merasakan pedas yang luar biasa dari olahan sosis ini. Alasan kami memilih usaha ini karena usaha kami berfokus pada penjualan camilan, sosis, nugget, dan lain sebagainya yang berkembang pesat pada zaman sekarang ini. Untuk informasi penjualan Bakul Sosnak dapat diperoleh melalui WhatsApp dan Instagram berikut ini. Yang selanjutnya adalah jenis usaha. Usaha ini bergerak di bidang makanan ringan atau camilan, yaitu sosis bakar dengan berbagai varian rasa, pedas, manis, barbecue, dan lain-lain, dan berbagai pilihan menu antara lain sosis, nugget, bakso ikan, scallop, tempura, dan lain-lain. Lokasi yang kami pilih adalah sekitar kampus UIN Raden Mas Said, yaitu Jalan Pandawa, Dusun 4, Puncangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk prospek pengembangan usaha ini memiliki prospek untuk maju ke depan karena mayoritas masyarakat, terutama kalangan muda, sangat menggemari camilan ini. Adapun masalah dan solusi dalam pengembangan usaha ini, di antaranya adalah selain adanya pesaing, masalah yang sering dialami adalah harga bahan baku yang tidak stabil, kadang naik dan juga kadang turun. Untuk mengatasi hal tersebut, kami tetap menjaga cita rasa dan tetap menjaga kualitas serta inovasi produk. Untuk menarik minat konsumen, kami melakukan inovasi dengan menambah berbagai varian rasa pada produk dan mempertahankan kualitas produk. Kami akan menaikkan harga jika bahan baku juga naik. Kami percaya bahwa konsumen lebih memilih cita rasa dan kualitas baik walaupun dengan harga yang relatif tinggi. Keunggulan produk kami antara lain produk sosis bakar yang disajikan dengan menu yang banyak. Produk sosis bakar yang dijual disajikan dalam berbagai varian rasa. Harga yang dibanderol sangat terjangkau sesuai dengan kualitas. Tidak ada bahan pengawet maupun zat berbahaya. Bahan baku yang dipilih berkualitas. Pelayanan yang diberikan sangat ramah dan sopan. Yang selanjutnya kita akan membahas analisis industri dan pesaing. Adapun visi dan misi usaha ini antara lain visi, menjadikan pelopor produk olahan sosis bakar dengan varian menu dan rasa dengan harga yang terjangkau, menarik, enak, dan berkualitas. Adapun misi yaitu menjadikan Bakul Sosnak sebagai jajanan pilihan masyarakat,
menjadikan produk yang inovatif dengan berbagai menu. Yang ketiga adalah mendengarkan dan memahami kebutuhan serta keinginan masyarakat. Yang selanjutnya adalah analisis pesaing dan kompetitor. Di sini kita mengambil 3 kompetitor dalam usaha yang sama, antara lain adalah sosis Doer, Sosnak Barbar, sosis Mercon. Ketiganya ini memiliki kelemahan dan kelebihan yang dapat dijadikan acuan untuk perkembangan bisnis bakul Sosnak. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan dari produk bakul Sosnak diantaranya adalah bahan baku mudah didapat, peminat sosis yang sangat banyak, dan juga kebanyakan orang suka pedas. Tampilan sangat bikin ngiler dan sangat menarik konsumen. Pembuatannya mudah, banyak aneka ragam menu, bukan cuma sosis saja. Kelemahan atau weakness. Yang pertama adalah sudah mulai banyak pesaing penjual yang sama. Harga bahan baku yang tidak stabil. Apabila bahan bakarnya tidak fokus, bisa gosong. Yang selanjutnya adalah peluang atau opportunity. Peluang dari produk jajanan bakul Sosnak ini yaitu produk ini memang di setiap daerah pasti ada yang menjual. Tapi Sosnak Barbar ini memiliki cita rasa yang berbeda pastinya. Jika menjual pastinya dengan ramah dan membuat konsumen nyaman. Yang terakhir adalah ancaman atau threat. Antara lain adalah banyak pesaing yang namanya sudah tinggi. Lalu produk yang itu-itu saja membuat konsumen jenuh. Lalu harga bahan baku yang kapan saja bisa naik dan turun sehingga menimbulkan keuangan yang sulit. Yang selanjutnya kita bahas adalah rencana pemasaran. Gambaran umum pasar. Produk yang dihasilkan adalah produk yang ditawarkan adalah sosis yang diberi nama bakul Sosnak. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang terbaik, di mana proses pembuatannya menggunakan bahan baku yang berkualitas dan pembuatannya sangat dijaga oleh pemiliknya. Analisis pasar, yaitu ada 3. Yang pertama segmentasi pasar, kemudian target pasar atau targeting, dan positioning atau posisi pasar. Segmentasi pasar. Segmentasi dari produk ini yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, menengah ke atas dan ke bawah. Kemudian targeting. Target pasar sasaran adalah para penggemar jajanan bakaran dari berbagai kalangan. Kemudian positioning atau posisi pasar. Banyak pesaing yang terjadi. Bakul Sosnak berusaha untuk terus mempertahankan cita rasa makanan yang enak dan menjual dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah kami menggunakan strategi pemasaran 4P atau marketing mix. Di antaranya adalah produk, selanjutnya price, place, dan promotion. Adapun produk yang kami jual adalah tadi sudah saya jelaskan, olahan sosis bakar, di mana gambaran produk yang akan dijual adalah sebagai berikut ini. Kemudian logonya saya tampilkan sebagai berikut. Makna dari logo ini menggambarkan produk yang dijual. Sosis yang terbakar menggambarkan rasa sosis yang dijual memiliki ciri khas yang pedas. Tulisan merek yang berarti menjunjung tinggi nama dan citra merek sehingga kualitas dan juga kuantitas. Lingkaran menggambarkan satu kesatuan yang utuh dari produk, baik rasa, harga, maupun kesan yang dirasakan ketika membeli bakul Sosnak. Adapun kemasan yang kami pilih adalah plastik mika. Kemasan ini dipilih karena mudah didapat dan harga terjangkau untuk bisnis pemula.
Kemudian price atau harga kami membandrol sekitar 3.500 untuk per tusuknya. Kemudian untuk place kami memilih sekitar kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, yaitu tepatnya di Jalan Pandawa, Dusun 4, Puncangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ini ada promotion. Usaha Bakul Sosnak ini akan memberikan informasi seputar diskon dan promo-promo yang sangat menarik melalui media sosial. Kemudian ada analisis strategi pemasaran, antara lain geografi, demografi, dan promosi. Geografi bahwa Bakul Sosnak membuka usaha di sekitar pemukiman warga dan kampus supaya mudah untuk dijangkau dan mudah diakses. Kemudian demografi yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan demografi atau kependudukan. Produk makanan Bakul Sosnak dapat dibeli oleh kalangan baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja sampai dengan dewasa bahkan orang tua. Untuk promosi, usaha Bakul Sosnak ini akan memberikan informasi seputar diskon dan promo yang sangat menarik melalui media sosial. Yang terakhir adalah analisis target pemasaran, bahwa target pasar adalah suatu kelompok yang menjadikan sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Target market usaha Bakul Sosnak adalah semua status kalangan masyarakat, terutama para mahasiswa dan orang dewasa yang sudah bekerja. Selanjutnya adalah rencana organisasi dan manajemen, bahwa nama usaha kami adalah Bakul Sosnak, pemiliknya adalah Akbar Ardiansah. Alamat yang dipilih ada sekitar kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Kemudian bentuk usaha adalah industri rumah tangga atau IRT dengan jumlah SDM adalah 4 orang. Adapun struktur organisasi antara lain adalah pemilik, kemudian di bawahnya adalah bagian produksi, bagian pengemasan, dan juga bagian administrasi. Adapun pembagian tugas dan wewenang di antaranya adalah bahwa tugas owner dalam bisnis ini adalah berperan sebagai ketua dalam organisasi yang memiliki wewenang untuk mengatur dan memerintah karyawan sesuai dengan apa yang dibutuhkan karyawan, tetapi tetap berperilaku kemanusiaan. Di bagian produksi, bertugas dalam proses produksi Bakul Sosnak tersebut. Kemudian di bagian pemasaran adalah melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya perusahaan. Yang terakhir adalah administrasi. Administrasi adalah bertugas untuk mengambil keputusan penting. Keputusan ini mengenai investasi dan berbagai pembiayaan serta hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Dan bertugas dalam menjalankan perusahaan. Pada tahap ini, manajer bertugas mengoperasikan roda kehidupan perusahaan sebaik mungkin. Bab yang selanjutnya kita bahas adalah rencana produksi dan operasi. Rencana produksi, jenis produk yang dijual adalah camilan olahan sosis bakar. Adapun kegunaannya yaitu dapat dijadikan sebagai makanan ringan atau camilan, dapat dijadikan sebagai pengganjal rasa lapar, dapat dijadikan sebagai oleh-oleh, dan juga dapat dijadikan sebagai peluang usaha. Kemudian untuk proses pengerjaannya adalah setiap hari dan libur pada hari-hari tertentu. Buka mulai pukul 18 sampai dengan 23 WIB. Peralatan yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut, dan bahan bakunya adalah sebagai berikut untuk proses produksinya. Proses produksinya antara lain yang pertama adalah menusukkan sosis, nugget, dan lain-lain ke tusukan yang telah disiapkan, kemudian diolesi margarin, dan akan dibakar di kompor bakaran.
Tambahi varian rasa sesuai dengan keinginan konsumen. Bakar kembali dan ulangi sampai 2 kali. Tunggu hingga matang. Setelah matang diangkat dan diberi topping sesuai keinginan konsumen. Adapun rencana keuangan. Yang pertama adalah kebutuhan dana. Dari aktiva tetap, aktiva lancar, biaya operasional, biaya kemasan, maka kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam usaha ini adalah 6.875.000. Kemudian dari biaya tersebut didapat biaya pokok penjualan yaitu sebesar 2.500 dan harga jual per tusuknya adalah 3.500. Kemudian BEP per unit didapatkan 1.956 unit dan BP rupiah adalah 6.846.000. Untuk sumber dana dalam pendirian bisnis Bakul Sosnak ini adalah milik pribadi dari pemilik atau owner. Adapun aliran kas adalah sebagai berikut: pendapatan kotor per hari sekitar 315 dan pendapatan kotor dalam per tahun adalah 113 juta. Untuk proyeksi rugi dan laba adalah 2.525.000. Dengan demikian laba yang diperoleh adalah sebesar 2.252.000 per bulan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.